Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Syuhada rahimakumullah, mengawali perjumpaan, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita semua mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat dan insya Allah niat yang ikhlas untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Yang kedua, mari jangan pernah bosan untuk memantapkan pada diri kita masing-masing bahwa bekal terbaik yang dapat menemani kita bersama dalam mengarungi kehidupan yang fana ini tiada lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, hari ini tanggal 21 Februari 2025 yang bertepatan dengan 22 Sya'ban 1446 Hijriah. Bulan Februari itu usianya 28 hari, dan menurut perhitungan atau hisab, insya Allah puasa Ramadan kita akan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025 miladiah. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 minggu kita akan menjumpai Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Dan tentu ayat yang paling sering dibaca dalam rangka menyambut puasa Ramadan itu tiada lain adalah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga mewajibkan kewajiban puasa ini kepada umat sebelum umat Muhammad, yang tujuan utamanya tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Nah, jemaah rahimakumullah, puasa Ramadan itu memiliki berbagai macam predikat. Yang pertama sering disebut sebagai syahrul ibadah. Kita tahu semua bahwa ibadah utama dalam puasa Ramadan itu
tentu saja adalah melaksanakan puasa Ramadan. Namun ibadah sunnah lainnya yang menyertai Ramadan itu begitu banyak. Dan yang paling sering kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu adalah melaksanakan sholatul lail yang sering disebut dengan sholat tarawih. Dan tentu sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan bersama, takmir masjid syuhada ini dan juga takmir-takmir masjid di seluruh Indonesia senantiasa menyambut Ramadan ini dengan sukacita. Jadi selain melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang biasanya dihadiri jauh lebih banyak dibandingkan dengan sholat isya secara rutin kita laksanakan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan puasa, yang akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Begitu pula sholat subuh yang biasanya kita laksanakan di rumah, tetapi karena ini bulan suci Ramadan, maka sholat subuh itu kita laksanakan secara berjamaah, khususnya di masjid syuhada, di masjid yang menjadi saksi dari heroiknya ya para martir, para syahid kita di dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bahkan juga ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi biasanya ada kegiatan ceramah menjelang buka puasa bersama. Jadi kalau tadi takmir menyampaikan, tentu masjid ini akan menyelenggarakan takjil atau makan bersama menjelang buka. Dan bahkan ditambah dengan tarawih. Bahkan ditambah dengan syahur. Jadi jemaah rahimakumullah, berbagai macam kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu betul-betul meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu maka puasa sering disebut sebagai syahrul ibadah. Yang kedua, puasa Ramadan itu juga disebut sebagai syahrul Quran. Ya, kita tahu bersama bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan suci Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh ayat syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan suci Ramadan Al-Quranul Karim itu diturunkan hudan linnas, yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi sangat menarik jemaah rahimakumullah, ayat ini secara khusus menyebut Al-Quran itu adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Walaupun di dalam ayat awal Al-Baqarah itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalau dalam Al-Baqarah ayat 1-2 itu dikatakan ya Al-Quran itu sebagai pedoman hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi khusus ayat Al-Quran ini tadi itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk dijadikan sebagai pedoman kepada seluruh umat manusia. Jadi itu sebabnya kenapa prinsip-prinsip Al-Quranul Karim itu dapat diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian Islam ini berkembang. Hampir tidak ada kawasan di ujung-ujung manapun di dunia ini yang sekarang tidak mendapatkan dakwah Islamnya. Dan dakwah Islamnya yang utama
itu tentu saja adalah mengajarkan Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah mengajarkan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Dan karena itu, alhamdulillah kita di Indonesia ini menyambut Ramadan dan biasanya melakukan daras Al-Quran, membaca Al-Quran secara bersama-sama. Bahkan ada yang punya minat atau meniatkan diri, ya mudah-mudahan puasa tahun ini saya bisa menghatamkan paling tidak ya 1 kali, syukur bisa 2 kali, syukur bisa lebih dari itu. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi puasa Ramadan itu disebut sebagai syahrul Quran, dan kita berbahagia menyambut puasa Ramadan karena kemudian kita memantapkan diri untuk senantiasa meningkatkan upaya kita untuk mendaras Al-Quranul Karim. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan itu sering disebut sebagai syahrul ibadah, ya, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, kalau biasanya yang ditujukan itu kepada anak-anak kita, apakah itu disebut dengan balita, tapi juga bisa disebut sebagai bawah 50 tahun. Jadi puasa Ramadan itu dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai macam pendidikan. Salah satu diantaranya yang cukup populer saat ini ya adalah pesantren Ramadan. Jadi di mana di dalam kegiatan pesantren Ramadan itu ya kita lebih menyempatkan diri untuk belajar tentang Islam, yang barangkali di waktu-waktu yang lain kesempatan itu menjadi lebih terbatas karena kita mendapatkan tugas-tugas yang seringkali kita membedakannya tugas-tugas duniawi, sedangkan kalau kita belajar Islam itu dikatakan tugas-tugas ukhrawi. Saya kira tidak mesti seperti itu. Karena apa? Karena doa kita itu kan doa keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi tidak membedakan secara tegas, oh ini urusan dunia, oh ini urusan akhirat. Jadi walaupun puasa Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, tetapi kita tahu semua bahwa menyempatkan diri untuk belajar agama Islam dengan lebih tekun, lebih intensif, itu memang sangat baik dilaksanakan. Dan waktu yang bisa dilakukan itu adalah selama bulan suci Ramadan. Walaupun bulan-bulan yang lain dapat dilakukan, tetapi biasanya karena semangat kita di dalam mengisi bulan suci Ramadan, maka kita akan niat kita menjadi lebih tinggi. Yang keempat, jemaah Ramadan, yang keempat itu disebut sebagai syahrul amalus salihah, bulan amal soleh. Jadi saya kira bukan sesuatu yang kebetulan. Biasanya kita-kita atau para jemaah yang punya kesempatan berdasarkan hitungan-hitungannya untuk membayar zakat, maka biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Walaupun tidak harus, tetapi pada umumnya peningkatan zakat, infak, dan sedekah itu kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita membaca di medsos, maka berbagai macam kegiatan menyambut bulan suci Ramadan itu adalah meningkatkan ya amalus solehah kita, utamanya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Jadi insya Allah
Kalau kita melaksanakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mengakhiri Ramadan itu dalam keadaan fitrah. Dan kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu kita sekali lagi bergembira, dan biasanya kita membayar zakat fitrah. Jadi sekali jamaah rahimakumullah, mari kita sambut puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang paling bagus, karena pada dasarnya hampir semua ibadah di dalam Islam ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah aspek jasmani atau aspek fisik. Jadi puasa Ramadan itu tiada lain adalah bagaimana badan kita menjadi lebih kuat, lebih sehat. Jadi itu sebabnya ada hadis yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah agar kamu itu sehat. Dan resep berpuasa sekarang ini kan banyak digunakan di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia kesehatan. Jadi mereka-mereka yang ingin sehat itu ya makan secukupnya. Barangkali jamaah semuanya, jamaah rahimakumullah, tahu, jadi tetangga jiran kita itu pernah punya Perdana Menteri, bahkan 2 kali menjabat sebagai Perdana Menteri, namanya Mahathir Muhammad. Sekarang usia beliau itu 100 tahun dan masih sehat sekali, masih aktif di politik, masih aktif di masjid. Dan ketika ditanya oleh wartawan, apa resepnya Dr. M, biasa dipanggil sebagai Dr. M, ya intinya saya oleh ibu saya dulu diberi nasihat agar makan itu secukupnya, tidak usah berlebih-lebihan. Jadi pada dasarnya selama kita menjalankan puasa Ramadan itu, kita dididik untuk mengatur makan kita agar fisik kita, jasad kita itu menjadi lebih sehat. Yang kedua, ibadah dalam Islam itu menyangkut rohani, menyangkut nafas. Jadi selama bulan suci Ramadan, maka nafas kita, rohani kita itu dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menguasai jasad kita. Jadi karena itu maka jemaah rahimakumullah, biasanya sehabis sholat tarawih kita berdoa, Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun dan menyukai orang-orang yang memberi ampunan, yang memberi maaf. Karena itu ampunilah hamba. Jadi selalu begitu. Jadi kalau kita minta ampun, itu sisi yang kita mintakan sebenarnya adalah sisi nafas kita, sisi rohani kita. Bahkan dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka barang siapa yang berpuasa dan di bulan suci Ramadan dan mengharap ya pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi ini adalah sekali lagi menyangkut sisi rohani kita. Dan yang ketiga yang sangat penting juga adalah aspek sosial. Khususnya selama bulan suci Ramadan ini, upaya kita itu meningkatkan sisi sosial kita yang dikaitkan dengan tadi amalus sholihah. Jadi kalau panitia Ramadan di Masjid Syuhada itu menghimbau kita untuk membantu panitia memenuhi ya agar program-programnya dapat terlaksana, itu adalah bagian dari sisi sosial dari ibadah puasa.
Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita sambut Ramadan 1446 yang ya tinggal seminggu lagi, ya marhaban ya Ramadan. Mari kita menyiapkan diri dan mengakhiri khutbah ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni a'udzubika Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.